sama di setiap antar sukunya. Nah, pada pelajaran kali ini kita akan masuk materi selanjutnya, yaitu barisan geometri. Coba perhatikan barisan geometri. Nah, sebelum kita lanjut ke pengertian barisan geometri ini, coba anak-anak Bapak semua perhatikan pola bilangan yang Bapak bikin. Misalkan perhatikan barisan berikut. Misalnya 2, 4, 8, 16, 32, titik. Nah, coba perhatikan barisan ini. Bagaimanakah aturan pembentukan dari barisan yang Bapak bikin di depan ini? Masih ada yang ingat dari teman-teman dari anak-anak semua bagaimana aturan penulisan barisan ini? Minggu depan kita telah belajar bagaimana aturannya. Nah, coba kita lihat yang ini. 2 ke 4 ini. Bagaimanakah kita mendapatkan 4 ini atau suku kedua ini dari suku pertama dari 2 ini? Tentunya 4 ini didapat dari 2 dikali 2. Bagaimanakah mendapatkan 8 ini? Yaitu di sini. 4 dikali 2. Dan begitu juga dengan mendapatkan 16. Bagaimana caranya? Tentu dikali 2 lagi. Mendapatkan 32 sama dikali 2 lagi. Nah, jadi aturan pembentukan pola bilang ini adalah apa jadinya? Jadi aturan pembentukan barisan di atas adalah bagaimana aturannya? Dikali 2. Nah, selanjutnya kita perhatikan masing-masing suku ini. Suku pertama misalkan U1. Berapa U1-nya? 2. U2-nya berapa? 4. U3-nya berapa? 8. U4-nya berapa? U4 16. Dan U5-nya berapa? U5 sama dengan 32. Nah, selanjutnya kita lihat bagaimanakah rasio atau perbandingan antar sukunya. Kalau perbandingan, mesti ingat perbandingan selanjutnya. Kita tentukan rasio atau perbandingan. Jadi kita akan melihat bagaimana perbandingan antar suku dari barisan yang Bapak bikin ini. Kalau perbandingan berarti segini. Misalnya suku kedua kita bandingkan dengan suku pertama. Berarti ini U2. Ini U1, ini U2, ini U3, ini U4, dan ini U5. Kita bandingkan. Misalnya U2 banding U1. Berapa? U2-nya 4. 4 dibanding 2 sama dengan 2.
Selanjutnya, apa lagi? U3 banding U2 banding U2 sama dengan 8 dibagi 4. 8 bagi 4 sama dengan 2. Selanjutnya, apa lagi? U4 dibagi U3 berapa? U4 16 dibagi 8 sama dengan 2. Apa lagi? Selanjutnya, U5 per U4 sama dengan berapa? 32 per 16 sama dengan 2. Begitu juga selanjutnya, berarti UN per UN kurang 1 dengan. Nah, dari perbandingan rasio ini kita lihat bahwasanya U2 banding U1 sama dengan 2. U3 banding U2 sama dengan 2. U4 banding U3 sama dengan 2. U5 banding U4 sama dengan 2. Jadi, semua rasio atau perbandingan antar suku-suku barisan ini memiliki nilai yang sama, yaitu 2. Jadi dapat kita simpulkan bahwa barisan geometri itu ialah apa? Ada dari anak bapak bisa menyimpulkan barisan geometri itu? Barisan geometri itu ialah apa? Yaitu adalah barisan yang mempunyai rasio atau perbandingan. Ini kan rasio atau perbandingan yang sama atau tetap. Jadi itulah yang dimaksud dengan barisan geometri itu, yaitu barisan yang memiliki atau mempunyai rasio atau perbandingan yang sama atau tetap. Jadi ini disebut dengan rasio atau perbandingan yang disimpulkan dengan R. Nah, untuk lebih lanjutnya, supaya kita bisa membedakan barisan geometri dan barisan yang lainnya, coba kita perhatikan contoh. Selidikilah termasuk jenis apa barisan berikut. Pertama, misalnya bapak punya barisan 1, 3, 9, 27 titik-titik baik UN nya. Yang kedua, 2, 5, 8, 11 dan titik sampai UN. Nah, bagaimana cara kita menentukan apakah barisan ini termasuk barisan geometri, apakah barisan ini termasuk barisan aritmetika? Nah, kita selesaikan satu persatu penyelesaian. Yang pertama, barisannya 1, 3, 9, 27 dan sampai UN. Yang pertama tentu kita lihat perbandingan antara sukunya dulu. Sebenarnya kita bandingkan masing-masing sukunya. Ini berarti U1, U2,
Kita tentukan rasio atau perbandingan. Yang pertama kita coba dulu U2 per U1. U2 nya berapa? 3 per 1. 3 per 1 berapa? 3. Selanjutnya U3 per U2. U3 nya berapa? 9. U2 nya 3. 9 per 3. 9 banding 3 berapa? 3. Kita coba lagi. U4 dibanding U3. Berapa U4 nya berapa? 27. Dibanding U3 nya berapa? 9. Berapa 27 banding 9? Sama dengan 3. Jadi dapat kita simpulkan bahwasanya barisan ini termasuk barisan geometri karena setiap rasionya ini memiliki nilai yang tetap atau yang sama. Jadi dapat disimpulkan bahwa barisan apa? Barisan 1, 3, 9, 27 sampai UN ini adalah barisan geometri. Sudah paham? Ciri-ciri dari barisan geometri kita tentukan dulu perbandingan antar sukunya. Jika perbandingan antar sukunya sama atau tetap, maka ia adalah termasuk barisan geometri. Kita beri contoh satu lagi. Itu contoh nomor 1. Kita selesaikan contoh yang nomor 2 ini. Yang nomor 2. Berapa barisannya? 2, 5, 8, 11 sampai titik sampai UN. Nah, ini berarti U1. Yang 5 ini termasuk U2. Yang 8 ini U3. Yang 11 U4 sampai titik-titik. Nah, kalau kita bandingkan misalnya U1 banding U2, itu kan 5 banding 2, itu hasilnya tidak bulat, tidak mungkin. Coba kita cari selisihnya atau pengurangannya. Misalnya U2 kurang U1 sama dengan 5 dikurang 2 sama dengan 3. Selanjutnya U3 kurang U2 sama dengan U3 nya 8 dikurang 5 sama dengan 3. U4 dikurang U3 sama dengan 11 dikurang 8 sama dengan 3. Nah, coba perhatikan U2 kurang U1 sama dengan 3. U2 kurang U3 kurang U2 sama dengan 3. U4 kurang U3 sama dengan 3. Nah, semua ini disebut dengan apa? Mesti ingat pelajaran kita yang lalu. Ini merupakan, kalau pengulang berarti ini disebut dengan beda. Disimpulkan dengan B. Jadi jika suatu barisan itu memiliki beda atau selisih yang sama, maka dia termasuk barisan aritmetika. Ya. Jadi barisan di atas termasuk barisan aritmetika. Nah, itulah perbedaan barisan geometri dan barisan aritmetika. Jika barisan geometri rasio atau perbandingannya akan tetap atau sama. Jika barisannya aritmetika, maka selisih
Sekarang kita lanjut cara menentukan suku KN. Masih ingat suku KN di barisan aritmatika? Yaitu suku yang sekian-sekian. Berarti kita lanjutnya. Ini B-nya ini. Menentukan suku KN. Suku KN barisan geometri. Suku KN dilengkapi dengan UN. Nah, sama dengan barisan aritmatika, di barisan geometri ini kita juga bisa menentukan bagaimana rumus dari suku KN. Masih ingat lambangnya rumus suku KN yaitu UN. Nah, sebelum kita masuk ke rumusnya, coba perhatikan barisan yang Bapak bikin. Misalnya Bapak memiliki suatu barisan, perhatikan barisan berikut. Misalnya Bapak memiliki barisan ini 2, 6, 18, 48 sampai titik-titik sampai UN. Maaf salah, ini 54 sampai 162 sampai titik UN. Nah, coba perhatikan barisan di depan ini. Aturan pembentukannya bagaimana? Bagaimana cara mendapatkan 6 dari 2? Tentu dikali 3. Mendapatkan 18 dari 6 itu dikali 3. Ini juga dikali 3. Ini dikali 3. Yang 2 ini disebut dengan U1. Ini U2, ini U3, ini U4, ini U5. Nah, sekarang kita tentukan bagaimana hubungan UN, suku KN nantinya, dengan U1 atau suku pertama dengan rasio atau perbandingannya nanti. Berarti kita cari hubungan antara UN terhadap U1 dan rasio atau R. Sekarang kita tentukan dulu. Oh, U1-nya udah. Berarti itu udah. Rasio belum. Berarti kita cari rasionya dulu. Rasionya atau perbandingan sama dengan U2 per U1 akan sama dengan, ingat barisan geometri, setiap rasio atau perbandingan tersebutnya sama dengan U3 per U2 sama dengan U4 per U3 sama dengan U5 per U4. Berapa? 3. Berarti inilah yang disebut dengan rasio. Selanjutnya, kita perhatikan masing-masing suku ini. Misalnya ini. Kita misalnya U2 atau ini U2, suku kedua. U2 itu sama dengan, bagaimana cara mendapatkan U2? Tentu U2 itu dapat dari U1 atau 2 dikali 3. Berarti U1 dikali 3 sama dengan U1 itu U1 dikali 3 ini apa tadi? 3 ini sama dengan R ini. Berarti sama juga dengan U1 dikali R.
dikali R pangkat 2 dikurang 1. Sama enggak? U1 dikali R pangkat 2 dikurang 1. Nah, dari mana dapat 2 ini? Tentu dari ini. Nah, selanjutnya ini. Misalnya U3. U3 sama dengan, bagaimana mendapat cara mendapatkan U3 18 ini? Tentu U1 atau 2 dikali 3 dikali 3. U1 dikali 3 dikali 3 sama dengan U1 dikali 3 ini tadi apa? R. dikali R dikali R sama dengan U1 dikali R kuadrat sama juga dengan U1 dikali R 3 kurang 1. Ya enggak? 3 kurang 1 sama dengan 2. Jadi sama juga dengan U1 dikali R pangkat 3 kurang 1. Dari manakah 3 ini? Tentu dari sini, dari N ini. Selanjutnya U4. Dari mana cara mendapatkan U4 ini? Yang 54 ini tentu U1 atau 2 dikali 3 dikali 3 dikali 3 kali 3 lagi. Berarti U1 dikali 3 dikali 3 dikali 3 sama dengan U1 dikali 3 ini apa tadi? R berarti dikali R berapa? 3 sama dengan U1 dikali R 4 dikurang 1. Ya enggak? R pangkat 3 sama dengan R pangkat 4 dikurang 1. Dari mana 4-nya? Itu di sini. Lanjut. U5 sama dengan, U5 itu berarti kita dapatkan dari 2 atau 1 dikali 3 dikali 3 dikali 3 dikali 3. Jadi U1 dikali 3 dikali 3 dikali 3 dikali 3 sama dengan U1 dikali 3 ini tadi apa? R berarti ya kan? Berapa kali 3-nya? 4 berarti dikali R pangkat 4 sama juga dengan U1 dikali R pangkat 5 kurang 1. 5-nya dari mana? Dari sini. Nah, begitu selanjutnya. Bagaimana dengan UN atau suku yang GN-nya? Tentu bisa jadi kita dapatkan dari U1 dikali R pangkat berapa? Coba perhatikan. Yang ini tadi U5 jadinya R-nya 5 kurang 1. Kalau U4 U1 kali R 4 kurang 1. Kalau U3 sama dengan U1 kali R pangkat 3 kurang 1. Jadi kalau UN bagaimana? Kalau UN berarti U1 dikali R pangkat N dikurang 1. N yang tadi ini. Nah, pindah ke sini. N-nya pindah ke pangkat rasio ini. Nah, jadi dari hubungan U1 dan R terhadap UN ini, jadi kita dapat menyimpulkan bahwa rumus umum dari barisan
apa? R N dikurang 1. Inilah rumusnya untuk cara menentukan rumus suku Kn dari barisan geometri. Nih, perlu ditandai. Nah, kita sudah dapat rumus dari barisan geometri. Sekarang kita coba contoh latihan. Contoh soal. Untuk lebih pahamnya, anak-anak Bapak, kita coba satu soal. Ini contoh. Ini satu contohnya. Tentukan suku K7 dari barisan geometri, geometri. Apa contoh barisannya? Misalnya barisannya 1, 4, 16, 64 sampai titik UN. Nah, kita coba selesaikan satu contoh soal ini dulu. Jadi penyelesaiannya, dari soal diketahui apa? Ya, ini barisannya diketahui, berarti U1 sama dengan 1, U2 sama dengan 4, U3 sama dengan 16, U4 sama dengan 64. Kita punya rumus bahwasanya suku Kn dari barisan geometri itu ialah UN sama dengan U1 dikali R pangkat N dikurang 1. Kita sudah memiliki U1, tapi kita belum memiliki R atau perbandingannya. Maka kita tentukan rasio atau perbandingannya dulu. Rasio atau perbandingan R itu sama dengan R sama dengan apa? Kita ambil aja satu ya, U2 per U1. U2 nya berapa? U2 nya 4. Berarti U1 nya berapa? 1 sama dengan 4. Nih, R nya 4. Nah, selanjutnya ditanyanya adalah suku K7. Berarti U7. U7 sama dengan U1 dikali R pangkat 7 kurang 1. U1 nya berapa? U1 nya 1 dikali R nya berapa? 4. N nya berapa? 7 dikurang 1. Jadi U7 sama dengan 1 dikali 4 pangkat 6. Jadi U7 sama dengan berapa? 1 kali 4 pangkat 6. Berapa 1 pangkat 6? Berapa? Berarti 1 dikali 4000 6. U7 sama dengan 4196. Jadi U7 atau suku K7 dari barisan geometri 1464 sampai U ini adalah 4096. Silakan dicatat dulu jika ada yang perlu dicatat, atau Bapak terus dulu kita masuk nanti materi selanjutnya masih berkaitan dengan geometri.
dari barisan geometri. Nah, pada deret geometri ini atau jumlah n suku pertama dari geometri ini kita sebut dengan deretnya, deret geometri, dilambangkan dengan Sn. Nah, untuk deret geometri ataupun jumlah n suku pertama dari barisan geometri ini kita punya dua rumus. Kita memiliki dua rumus, yang mana yang pertama, jika R atau rasio atau perbandingannya kecil dari 1, untuk rasio atau R kecil dari 1 atau kurang dari 1 ini baca kurang dari 1, maka rumusnya adalah Sn sama dengan jumlah deret geometri tadi atau jumlah suku pertama adalah Sn nih. Sn sama dengan U1 dikali 1 dikurang R pangkat N per R pangkat N kurang 1. Maaf, 1 dikurang R. Jika R atau rasionya kecil dari 1, kita memiliki rumus Sn sama dengan U1 dikali 1 kurang R pangkat N per 1 kurang N. Jadi rumus yang pertama adalah ini. Bagaimanakah cara jika R-nya besar dari 1? Misalnya untuk rasio atau R besar dari 1, rumusnya bagaimana? Sn sama dengan U1 dikali R pangkat N dikurang 1 per R dikurang 1. Ini rumusnya. Nah, untuk lebih pahamnya anak bapak, coba kita lihat contohnya. Bagaimana cara menghitung deret geometri atau jumlah pertama dari barisan geometri. Kita masuk contoh soal. Contoh 1. Tentukan jumlah 10 suku pertama dari barisan geometri. Barisannya apa? Misalnya barisannya adalah 2, 4, 8, 16 sampai UN. Nah, coba kita selesaikan dulu bagaimana cara penyelesaian. Dari soal yang diketahui apa? Dari soal yang diketahui 1, 2, 4, 8, 16 sampai UN. Ini disebut dengan U1. 4 ini U2, ini U3, U4. Nah, tentu untuk menghitung deret atau jumlah suku pertama ini, tentu kita tentukan dulu bagaimana rasionya. Apakah rasionya kecil dari 1, apakah atau rasionya besar dari 1. Kita cari rasionya dulu. R sama dengan, bagaimana cara mencari R? U2 per U1. U2 nya berapa? 4 per U1 nya 2. Dapatlah R nya 4 per 2 sama dengan 2. Jadi R nya sama dengan ini.
cara menentukan rumus suku KN dari barisan geometri, cara mencari direct geometri atau jumlah n suku pertama dari barisan geometri. Kita coba latihan sedikit dulu. Misalnya nomor 1 latihan dalam. Misalnya diketahui direct geometri dua ditambah 3 ditambah 6 ditambah 9 ditambah 12 ditambah titik ditambah UN. Oh maaf, oke. Nih 3 ditambah 6 ditambah 12 tambah 24 ditambah 48 ditambah titik-titik tambah UN. Tentukanlah ini soalnya cabang ya. Yang pertama suku K7 atau U7 ya. Selanjutnya jumlah 7 suku pertama. Jumlah 7 suku pertama. Yang kedua, diketahui suku pertama dua suku kedua enam adalah barisan geometri. Pertanyaan adalah tentukan jumlah 5 suku pertama dari barisan tersebut. Nah, latihannya cukup 2 ini saja. Silakan dikerjakan